Ridho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya akan memberikan rasa hormat saya kepada eksternal dulu ya. Di sini ada pengurus pemuda Pancasila. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kemudian ada dari Banten, Pak Haji Okis ya, anak buahnya ya. Ya, kemudian dari MPR. Ya, kalau MPR sama saya, karena kayak Lutfi sama-sama di bawah Betawi 82 sama saya. Ya. Kemudian ada lagi dari Gibas ya. Dari Gibas, ada juga dari Bang Japar, Marjan. Nah, Ibu Fahira ya. Saya senang dengan Ibu Fahira karena beliau memahami bahwa DPD Dewan Perwakilan Daerah yang harus turun terus, dan saya lihat Ibu Fahira ini hampir setiap saat turun ke bawah ya. Saya sangat respect dengan Ibu Fahira ya. Kemudian internal di sini ada Ketua DPD Jakarta Pusat yang memang hajat ini ya, Bang Jamal. Kemudian ada DPD Jakarta Timur mana dan jajarannya tentu. Kemudian DPC Cempaka Putih Bang Dasrul yang luar biasa ini. Saya lihat Bang Dasrul ini luar biasa ya. Dia bisa merekatkan semua komponen baik 3 pilar maupun ormas di Cempaka Putih. Dan ini memang cita-cita dari Forkabi. Karena buat Forkabi kebersamaan itu lebih utama. Ya. Buat Forkabi kebersamaan itu lebih utama. Ya. Kalau di PP Bang Panji itu teman saya itu, Panji Purboyo. Kemudian ini orang tua saya nih, ketua Dewan Penasehat. Ini orang tua saya karena namanya sama dengan baba saya. Baba saya namanya Haji Muhammad Ridho dan ini adalah Pak Ridho. Nah, kita doain ya, Pak Ridho ini sehat, panjang umur dan selalu bisa membimbing kami. Kemudian Pak Ustadz yang nanti akan memberikan tausiah ya. Di sini ada DPC yang hadir juga, ada Bang Firdaus. Kemudian DPC Pancoran, ada DPC Palmerah, ada DPC Bekasi ya. Dan tentunya para ketua DPC di DPD Forkabi Jakarta Pusat. Tentunya di bawahnya adalah pasti Bang Dasrul juga ada di sini adalah para ketua, sekretaris, bendahara Forkabi sekecamatan Cempaka Putih. Ada lagi satu yang perlu saya ingatkan, ada wanita Forkabi. Ya, sebentar lagi kita raker, namanya kita cari yang pas. Ya, apa perempuan, apa empok, apa wanita, apa serikandi, di raker besok kita putuskan. Insya Allah di akhir Juni kita akan raker. Kemudian di sini juga ada ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan, Wajalia. Jadi Wajalia, kalau kita lihat Wajalia, ya, ini adalah wanita yang sangat mobile, membangun silaturahmi Forkabi. Kemudian tidak lupa juga ada DKM Masjid Al-Izam ya. Mudah-mudahan masjid ini semakin bisa mengayomi semua potensi keagamaan, khususnya agama Islam yang ada di Cempaka Putih. Ada lagi yang saya belum sebutkan? Sudah semua ya? Oke. Utama dan pertama saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih di bulan Syawal. Memang kalau bahasa halal bihalal nggak boleh. Jadi nomenklaturnya jangan halal bihalal, silaturahmi. Pertama.
Mudah-mudahan amal puasa kita di bulan Ramadan kemarin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting lagi, ketika kita berpuasa bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas kita, ya. Karena umat Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Itu yang paling penting. Kemudian saya ingin sedikit, walaupun nanti ada sesinya ya, saya ingin sedikit memberikan pengarahan kepada jajaran di Jakarta Pusat. Pertama, pandemi COVID masih merajalela. Jangan kita abai, ya. Jangan kita anggap enteng. Ini penyakit dunia. Bukan penyakit di Indonesia doang, bukan penyakit di Cempaka Putih doang. Ini dunia. Jadi jangan ada di teman-teman Forkabi ya menganggap pandemi ini dengan sebelah mata. Saya mohon Forkabi. Saya nggak mau dengar ada orang Forkabi misalnya menyebarkan berita hoax tentang vaksin, tentang seolah-olah pandemi ini tidak berbahaya. Jangan. Karena kalau kita melakukan itu kebodohan yang paling mendasar. Ya. Jadi kalau ada anak Forkabi yang sedikit tidak mengindahkan prokes, ya, dinasihati. Kalau perlu KTA-nya dicabut dulu deh. Karena malu, orang Betawi kok bodoh banget. Saya selalu bilang begini. Kedua, vaksinasi. Vaksinasi saat ini menurut WHO adalah ujung daripada pandemi ini. Ujung. Kan selama ini nggak ada ujung kan dari pandemi ini. Ujungnya adalah vaksinasi. Walaupun ujung daripada vaksinasi ini, apakah dia berhasil 50%, 60%, 100%, ini perlu pembuktian. Tetapi di ujungnya. Jadi, ayo teman-teman Forkabi harus menjadi garda terdepan mensukseskan vaksinasi COVID-19. Saya nggak mau dengar orang Forkabi ngoceh di Facebook, ya, dengar berita hoax misalnya tentang ada yang meninggal habis divaksin. Kemarin kita juga kehilangan saudara-saudara kita yang umurnya baru pada 50, ya kan? Apakah kalau dia meninggal itu gara-gara kena AstraZeneca atau Sinovac? Jangan. Kalau cerita umur udah memang diatur Allah, gitu. Tapi vaksinasi solusi memutus mata rantai COVID-19 itu yang harus ada di diri kita, ya. Saya mohon ya, karena banyak sekali saat ini berita hoax tentang vaksinasi, sehingga akhirnya program vaksinasi yang dicanangkan oleh gubernur kita yang kita cintai, Bapak Anies Rashid Baswedan, nggak berhasil. Saya lihat banyak orang mau divaksin takut, katanya takut kejang-kejang, takut mati. Kalau mati sih kita jalan sedikit, kalau udah mati, ya. Tolong orang Forkabi jangan ada yang menyebar berita hoax tentang vaksinasi. Kita harus mendukung. Andai kata teman-teman nggak yakin, jangan ngomong, jangan kuat-kuat, karena ini adalah program pemerintah. Kemudian dinamika di organisasi kita sedang kita jalani dan insya Allah akan selesai, ya. Dan saya tetap berharap kepada MBR, Pemuda Pancasila, Gibas, Bang Japar, ayo kita kompak selalu. Saat ini negara kita sedang pandemi, sedang ada masalah, infrastruktur kesehatan kita lemah karena memang penyakit ini sangat masif. Ayo kita sama-sama membuktikan bahwa keberadaan Ormas bermanfaat untuk masyarakat. Contoh, kita bisa adakan penyemprotan bareng-bareng. Kita bisa mengadakan misalnya masker agar supaya jangan tidak memakai masker. Ayo sama-sama. Kita bisa bikin spanduk dengan 4 unsur Ormas.
ayo tetap menjaga prokes. Duitnya dari mana? Jangan saya ajarin kalau soal duit. Biasanya teman-teman MPR, PP, Forkabi, Bang Jabar udah paham gimana. Kan tokoh untuk masyarakat, ya. Ayo kita bekerjasama. Saat ini fokus kita bagaimana pandemi COVID ini cepat berlalu dari muka bumi. Nggak mungkin pemerintah bisa nyelesain ini sendiri. Pasti potensi anak bangsa lainnya diperlukan. Dan di situ ada Forkabi, di situ ada PP, ada MPR dan lain-lain. Dan saat ini juga sehabis mudik, saudara kita baru pada pulang, ya diingatkan, karena kita khawatir nanti mereka menyebar penyakit itu di Jakarta. Mungkin pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya, karena nanti insya Allah kita akan ada konsolidasi internal ya, dalam hal mengetahui hal-hal yang perlu internal ketahui. Cukup mungkin Bang Ridho dari saya, ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi fisabilillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.